bercahaya dan berwarna-warni. Ini dia, pedang cahaya laser atau lightsaber. Mainan pedang asli buatan Indonesia loh. Kita lihat nanti cara pembuatannya ya. Masih ada lagi yang asik-asik nih. Permen lollipop dengan rasa susu dan buah-buahan. Saksikan sesaat lagi ya, hanya di laptop si Unyil. Kita belajar bersama. Gulung-gulung adonannya. Ayo, ada yang tahu nggak adonan apakah ini? Yap, betul, permen. Wih, permen lollipopnya aneka bentuk nih. Permen lollipop ini ada campuran rasa susu dan buah-buahannya loh. Najwa, Hasna, dan Zaki doyan banget tuh makan permen lollipop. Boleh saja makan permen, asal jangan berlebihan ya. Dan jangan lupa gosok gigi setelah makan permen. Kalau enggak, nanti giginya bolong loh. Pabrik permen ini berlokasi di Karawang, Jawa Barat. Mulai memproduksi permen sejak tahun 2010. Setiap hari, pabrik ini mampu memproduksi puluhan ribu batang permen loh. Enak banget permennya. Manis nih. Wah, si Unyil makan permen sendirian aja. Woi, makan, bagi-bagi dong. Masih ada nggak permennya? Ya, Minta maaf dong, Nyil. Mbul. Cuma satu, Mbul. Gini aja. Unyil ajak Embul ke pabriknya lagi yuk. Wah, mantap Unyil. Asal nggak boleh bikin rusuh ya, Mbul. Iya. Untuk membuat permen lollipop, mulai dengan membuat larutan gula dulu. Terdiri dari bahan-bahan sebagai berikut. Ada gula putih, glukosa, dan air. Masak ketiga bahan tersebut sampai mendidih. Yuk, tuang larutan gulanya. Langsung tambahkan perasa dan pewarna makanan. Tenang aja, aman kok untuk anak-anak. Nah, kalau cairan putih ini adalah susu. Campur, gulung-gulung sampai merata. Wih, jadi warna-warni ya adonan permennya. Oh iya, pembuatan permen memang harus dilakukan secara cepat. Ini agar suhu permen tetap panas, sehingga mudah dibentuk. Adonan warna-warni ini dibentuk memanjang, lalu susun setiap lapis adonan permen warna-warni seperti ini. Sementara adonan putih perlu kita tarik dan gulung-gulung di mesin gulung. Ini untuk menghasilkan warna adonan permen lebih putih. Oke, sip deh. Satukan adonan permen berwarna putih ini dengan yang berwarna, lalu gulung-gulung kembali. Bentuknya seperti guling ya. Satu gulungan ini beratnya mencapai 20 kg loh. Yuk, langsung masukkan gulungan adonan permen ke mesin penggulung. Nah, selagi digulung, jaga suhu adonan permen dengan alat pemanas ini nih. Prot semprot. Selain itu, juga membuat adonan permen menjadi menyatu. Adonan permen masuk ke mesin drop sizer. Fungsinya untuk memperkecil ukuran adonan permen. Wah, seperti ular ya. Langsung potong deh. Mesin secara otomatis memotong adonan kecil-kecil seperti ini. Beratnya sekitar 10 sampai 12 gram. Lalu adonan permen masuk ke dalam mesin cetak. Bentuk cetakannya beragam loh, mencapai 12 bentuk. Ada bunga, buah, dan binatang. Cara mencetaknya dengan cara ditekan seperti ini. Lalu satukan dengan stiknya. Permen lollipop pun langsung tercetak deh. Dalam waktu 30 menit, dari 20 kg adonan permen dapat menghasilkan 1.600 permen lollipop loh. Wih, banyak banget ya. Sortir permen lollipopnya. Permen yang bentuknya kurang bagus harus dipisahkan nih. Sementara yang lolos sortir harus dibersihkan dari bagian pinggirnya. Ternyata permen lollipop ini sudah ada dari zaman purba loh. Dulu manusia purba mengumpulkan madu dengan tongkat. Lalu mereka memakannya langsung dari tongkat. Gulung-gulung adonan permennya. Terus, ya, tangkap Mul. Gulungnya kayak Bul gini dong, Iya, Nyil. ayo buruan Bul. Keburu permennya keras nih. Tangkap, Nyil. Aduh, pelan-pelan dong.
Ah udah, Unyil langsung bawa ke mesin cetak aja. Oke deh, saatnya mengemas permen lollipop. Letakkan satu persatu permen lollipopnya. Plastik di sisi atas dan bawah akan membungkus permen. Sip deh. Pengemasan permen lollipop juga bisa dilakukan secara manual seperti ini. Wah, ini lagi ada lomba adu cepat mengemas ya. Terakhir, beri tanggal masa kadaluarsa di kemasan. Oh iya, penjualan permen lollipop ini sudah ke seluruh Indonesia loh. Harga permen lollipop ini terjangkau sekali. Per bungkus hanya Rp3.000 saja. Ciuy, permennya sudah jadi nih. Wah, banyak banget ya, Mbul. Iya nih, Nyil. Tapi gimana bawanya nih? Tenang aja, Mbul. Unyil punya ide nih. Nah, taruh di topi aja, Mbul. Masukin ke Wah, permennya. ide bagus tuh, Nyil. Unyil gitu loh. Ayo, Mbul, bantuin nih. Embul bantuin bawa pulang permennya aja ya, Nyil. Mbul, jangan dibawa Makasih, semuanya. Nyil. Ah, curang nih, Mbul. Satu lagi nih, yang unik dan cantik. Tas untuk menyimpan kebutuhan anak saat jalan-jalan atau pergi keluar rumah. Namanya thermal bag. Bukan cuma sekedar menyimpan makanan dan minuman loh. Tas ini juga berfungsi sebagai penjaga suhu dingin atau panas saat makanan atau minuman atau ASI disimpan di dalamnya. Jadi ASI nggak mudah rusak. Sejak 2011 lalu, tas bernama Gebek ini sudah diproduksi di daerah Jakarta. Belasan model tas bahkan sudah dijual ke seluruh Indonesia dan luar negeri seperti Australia dan Malaysia. Kira-kira gimana ya cara membuat tasnya? Terus bagaimana tas ini bisa menjaga suhu makanan dan ASI di dalamnya? Penasaran kan? Makanya tonton Unyil ini sampai habis. Dolar naik. Hari gini capek juga nyari uang gope. Harus gue beca dulu. Istirahat dah. Nah, itu dia Pak Gundul. Pak, ayo transfer saya, cepat sini. Mana sih, Bu? Saya mau istirahat nih. Nggak mau narik dulu ah. Cari uang nggak boleh les males saya. Ayo cepetan. Stop. Aduh, gimana wak bawa becak kok but-kebutan? Aduh, sampai toh jatuh itu botol susu saya, Pak. Lagian, Bu Julia, udah tahu Pak Oga lagi nggak mood. Salah sendiri. Aduh, ada ribut-ribut apa sih ini, Bu? Pak, loh, kok itu susunya tumpah? Iya, Nak Unyil. Itu susu ASI punya cucu Bu Juria. Niatnya mau beli tas buat pengawetnya. Pak Gundul ini malah gal-ugalan naik becak. Ya udah, gak usah pada ribut. Bu Juria ikut Unyil aja yuk. Proses pertama, sudah pasti dong kita buat pola. Cukup tarik garis mengikuti bentuk pola yang sudah ada. Oh iya, material yang sedang dibuat pola ini namanya foil. Material ini nggak gampang tembus air. Nah, foil ini yang menjadi bagian dalam tas nantinya. Pembuatan pola selesai. Saatnya memotong. Agar lebih mudah dan cepat, potong menggunakan mesin ini. Tinggal diarahkan mau kemana, langsung deh terpotong. Selanjutnya, siapkan juga material kain yang digunakan untuk bagian luar tas. Seperti langkah awal, kita juga harus membuat pola di atasnya. Ayo mas, garis-garis dulu ya. Selesai mempola, baru deh potong menggunakan mesin. Nggak butuh waktu lama kok, kain selesai terpotong deh. Proses berikutnya yaitu menjahit. Pada proses ini setiap bagian tas akan dijahit sampai benar-benar tersambung dan utuh. Penjahitan mulai dari membuat tali, resleting, dan kantong luar, dan juga bagian luar sekeliling tas. Untuk membuat tas lebih kaku, lapisi juga dengan busa dan foil. Ternyata fungsi lain dari pelapisan ini juga untuk menjaga suhu dalam tas nantinya. Bentuk tas bisa semakin kokoh dan rapi dengan cara menambahkan stik panjang ini di bagian sisi. Sip deh. Penjahitan komponen lainnya dilakukan satu persatu. Agar setiap bagian tas rapi, jangan lupa gunting juga bagian sisi sisa penjahitan ya. Baru deh, sambung dan jahit setiap bagian tasnya.
Tada, ini dia tasnya. Gimana? Keren kan? Sampai di sini belum dikatakan thermal bag loh. Masih ada beberapa bagian lagi. Ayo lanjut. Aduh, panas banget ini cuacanya. Untung ada es jelly. Nah, enak ini pastinya. Bu Juria, apaan tuh Bu? Nah Unyil mau ya. Ini loh, Bu Juria nemu es jelly di kulkas. Lumayan buat lang penghilang haus tayo. Bu Juria, untung aja belum dimakan. Itu kan jelly buat pendingin atau pemanas ASI Bu, yang biasa diletakkan di dalam tasnya itu. Payah, tak kira es jelly nak Unyil. Aduh, kalau begitu, kemo nak Unyil. Kita beli tasnya saja tayo. Berikutnya, tugas quality controller mengecek kualitas tas. Cek secara teliti setiap kerapihan, kebersihan, dan bentuk tas. Tambahkan 2 pak es gel kemasan. Nah, ini dia bahan yang membantu menjaga suhu makanan, minuman, atau ASI tetap dingin ataupun hangat. Baru deh, packing rapi di dalam plastik cantik. Dalam sehari, produksi thermal bag ini mencapai 300 buah. Maklum, orderan bisa sampai 5.000 piece dalam sebulan. Wow! Modelnya beragam, ada yang ransel, tali panjang, atau sling. Juga model simple piknik. Harganya mulai dari 189.000 sampai 380.000 rupiah. Pemakaian es gel dilakukan dengan 2 cara. Sebagai pendingin, pertama, es gel harus dibekukan selama 24 jam. Berikutnya cukup 8 jam saja. Sebagai penghangat, cukup celupkan es gel kemasan ke dalam air panas selama 5 menit. Baru deh, masukkan es gel ke dalam thermal bag, disusul ASI atau makanan yang akan disimpan. Oh iya, jangan pernah gunakan es gel lagi jika kemasannya sudah terbuka ya. Rawat thermal bag dengan cara dilap saja, jangan disikat, apalagi dikucek-kucek. Yuk, siapa yang mau ASI dan makanannya tetap dingin atau hangat? Sepi bener siang ini. Nggak ada yang mau naik beca Pak Oga apa? Alias beca ojek. Keren-keren ya nak Unyil tasnya. Lumayan ini bisa buat oleh cucu di Madura. Iya Bu Juria, kan sudah punya tas penyimpanan ASI sekarang. Jadi susunya nggak gampang rusak, apalagi tumpah kayak tadi tuh Bu. Nah itu dia Bu Juria. Bu Juria. Apa Pak Gundul? Sampai panggil saya. Ada perlu apa, ha? Bayar Bu ongkos beca yang tadi. Enak aja main kabur. Rugi nih. Wah, ternyata Bu Juria belum bayar ya. Enak-enak aja minta PC. Orang nariknya aja galugalan sampai susu saya jatuh. Nggak mau. Saya nggak mau bayar. Bu. Malah kabur. Bayar dong. Beli emas aja sanggup. Masa bayar beca nggak bisa? Wah, pedangnya hebat teman. Bercahaya dan berwarna-warni. Apalagi kalau dimainkan di malam hari, jadi semakin indah. Mau lihat aksi-aksi serunya lagi? Lihat liputannya sesaat lagi hanya di laptop si Unyil. Wush, wush, wush. Wah, seru nih. Ada kakak-kakak yang bertarung pakai pedang cahaya laser. Wih, keren ya. Kalau lihat pedang cahaya laser ini, kita pasti ingat pada sebuah film berjudul Star Wars. Yap, memang benar. Pedang cahaya laser yang diberi nama lightsaber ini mirip dengan yang digunakan para tokoh pemerannya. Nah, kakak-kakak ini semuanya tergabung dalam sebuah komunitas bernama Urban Jedi dari Bandung. Komunitas yang berdiri dari awal tahun 2012 ini awalnya terinspirasi dari film Star Wars tersebut. Dari beberapa pecinta film Star Wars berkembang menjadi beberapa orang yang menyukai pedang laser ini. Mau lihat aksi-aksi serunya lagi? Yuk, lanjut. Ikut Unyil, come on. Aduh, Melani mana ya? Dari tadi Unyil cari-cari nggak ketemu-ketemu. Padahal Unyil kan mau ajak lihat show komunitas lightsaber nih. Hayo. Unyil mau kemana? Embul. Pasti mau jalan-jalan kan? Ajak-ajak Embul dong. Hehehe. Nah, kebetulan nih, Mbul. Unyil mau lihat show komunitas lightsaber. Itu loh, Mbul. Komunitas pedang laser kayak di film-film. Wah, ayo deh.
Embul mau ikut? Siapa tahu bisa minta satu pedang yang buat Embul. Hehe. Wah, ya udah, ayo sama Embul aja. Tadinya sih Unyil mau ngajak Melani, tapi Melaninya nggak ketemu. Ayo Embul. Ada yang penasaran nih dengan cara perakitan pedang lightsaber ini. Andika dan Muki senang banget lihat pedang laser ini. Hati-hati ya memainkannya, jangan sampai rusak. Nah, ini dia Mas Reva dari Sinar Saber Bandung. Sinar Saber Bandung adalah sebuah tempat yang memproduksi pedang lightsaber buatan dalam negeri. Yuk, kita lihat bagian-bagian dan cara perakitan pedang lightsabernya. Yang pertama, bagian pegangan yang biasa disebut dengan hilt. Hilt dibuat sedetail mungkin sebagai identitas pedang dan sebagai pegangan yang nyaman saat digenggam penggunanya. Bagian hilt ini terbuat dari bahan aluminium ringan namun kuat. Di bagian ujung bawahnya terdapat tutup yang memiliki bentuk bermacam-macam. Bagian ini yang disebut pomel. Bagian yang disebut pomel ini berfungsi sebagai tutup selongsong gagang hilt. Kita lihat bagian dalam gagang hilsnya. Di bagian dalamnya terdapat baterai yang berfungsi sebagai sumber tenaga lampu LED yang akan menyala terang di ujung gagang hils pedang. Di bagian tengah pegangan juga terdapat tombol switch yang berfungsi sebagai tombol on dan off sinar laser pedang. Masuk ke bagian utamanya. Bagian panjang ini disebut blade. Blade biasanya dibuat dengan ukuran panjang sekitar 80 cm dari ujung gagang hils hingga ujung atasnya. Bagian blade ini terbuat dari plastik polikarbonat. Plastik jenis ini terkenal dengan daya tahannya terhadap panas dan benturan. Saking kuatnya, bahan ini tidak akan pecah jika dilindas ban mobil dan seringkali digunakan sebagai bahan kaca anti peluru. Wih, kuat bener ya bahannya. Di bagian ujung ada yang namanya tips. Gunanya sebagai pelindung kepada pengguna atau lawan saat lightsaber digunakan. Jangan lupa juga, di bagian dalam blade harus kita masukkan plastik diffuser yang berfungsi memantulkan warna cahaya laser yang keluar dari ujung gagang hils. Kita coba lihat yuk pengujian kekuatannya. Mas Reva mencoba untuk membenturkan dua buah lightsaber sebagai uji coba kekuatan bagian blade-nya. Ayo, pukul yang keras. Tunggu lihat, aksi urban gidenya tampil. Gimana? Bagus nggak? Wah, bagus banget Nyil. Seru. Hehe. Pedangnya warna-warni begitu. Gerakannya kompak juga lagi Nyil. Ayo Mul, kita bikin koreonya. Siapa tahu kita bisa tampil kayak kakak-kakak itu. Yuk, nanti kita latihan habis nonton ini. Iya. Saatnya tampil Kanunu. Kanunu ini jago banget pakai teknik spinningnya. Keren banget gerakannya. Bisa double spinning depan belakang gitu. Wih, 2 jempol deh buat kakak-kakak dari Urban Jidai Bandung ini. Mas Reva dan Baratna gak mau kalah nih. Mereka juga menampilkan duel 1 lawan 1 yang seru. Mas Reva pakai dual saber, sedangkan Karatna menggunakan single saber. Di sesi terakhir, ada penampilan koreografi dari semua anggota Urban Jidai ini. Gerakannya kompak dan dinamis. Nggak bosen deh penonton melihat tampilan pedang laser yang warna-warni. Ada gerakan-gerakan yang unik juga. Ayo Mul, kita mulai ya. Iya Nyil. Embul nggak bakal kalah sama kamu Nyil. Ayo pukul yang keras pedangnya. Ya. Sekarang bagian Embul yang nyerang. Ya. Kompak Nyil. Ya. Aduh, capek Nyil. Sampai keringetan begini Embul. Ternyata capek juga ya main lightsaber kayak begini. Gak gampang juga mainnya. Perlu latihan yang keras. Iya Mul, memang lightsaber ini bisa menjadi alat permainan yang menyehatkan badan. Jarang-jarang kan Mul keringetan kayak gini. Ini bagus Mul buat latihan otot Mul. Ayo kita mulai bertarung lagi. Tapi hati-hati ya, jangan mukul beneran.